Kita muda, kita muda, kita muda. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk seluruh hadirin yang ada di Untar, Universitas Tarumanegara. Senang saya bisa berada di sini kembali bersama mahasiswa dan pimpinan universitas yang selalu memberikan energi positif, energi semangat ya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan cerita berkaitan dengan kegalauan saya dan beberapa teman, dan mungkin sebagian dari teman-teman di sini juga merasa risau terhadap apa yang terjadi di media sosial, di mana banyak anak muda yang merasa bahwa sukses itu ukurannya materi. Kemudian banyak anak muda yang bermimpi, hari ini aku membangun usahaku, merintis usahaku, besok pagi aku bangun tidur, aku sudah jadi miliuner. Dan banyak yang kemudian terpaksa healing karena tidak terjadi. Ya. Nah, pesan moral dari episode kali ini, teman-teman adik-adikku tercinta, adalah semua sukses itu ada proses. Jadi tidak ada yang instan dalam kehidupan kita kalau kita mau sukses secara berkelanjutan. Sukses yang panjang jangkanya. Jadi kalau kita instan sukses, biasa jatuhnya juga instan. Nah, hari ini kita belajar dari dua anak muda yang menjadi tamu kita, masing-masing dengan latar belakang yang berbeda, dari kampung halaman yang berbeda, tapi ada nilai yang hampir sama dari mereka, yaitu bagaimana mereka berproses jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, hingga pada titik yang sekarang. Ya, mudah-mudahan ini memberikan pelajaran pada kita bahwa proses yang benar akan menghasilkan sukses yang sustain. Siapa narasumber kita hari ini? Kita undang yang pertama dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Fikram. Fikram, apa kabar? Kamu boleh hai-hai di sana. Halo, Assalamualaikum. Hai. Baik, Fikram, kamu berasal dari mana? Saya dari Baru, Sulawesi Selatan, 3 jam dari Makassar. Pendidikan formalmu apa? Pendidikan formal ya 1 perikanan, Unhas. Unhas Perikanan. Ya. Dengar-dengar kamu udah bisnis sekarang. Alhamdulillah. Bisnismu apa? Saya bisnis udang. Bisnis udang? Iya. Jadi budidaya. kamu udang goreng, Bukan. udang saus Bukan. tiram gitu? Bukan. Oh, apa ini? Budidaya tambak udang, sistem tambak milenial. Oke, kalau gitu duduk supaya aku lebih tenang. Baik, jadi perusahaanmu namanya apa? PT Kreatif Laut Indonesia. Jadi tambak ini maksudnya tambak milikmu atau kamu bekerja di milik orang lain? Tambak milik sendiri, kerjasama sama tim juga. Oke, jadi ada berapa tambak hari ini? Alhamdulillah ada 14. 14 tambak. Ya. Tunggu, kita cek umurmu berapa? Baru masuk 27. Fikram, aku undang di sini karena aku lihat bagaimana kamu berjuang sehingga kamu bisa sukses seperti sekarang sebagai penambak udang ya, atau usaha tambak udang. Nah, tapi ini saya mau konfirmasi. Tapi apa betul waktu kamu masih kecil, keluargamu pernah tinggal di gerobak? Pernah, kelas 3 SD. Kelas 3 SD? Nah, itu beberapa hari karena orang tua juga dulu belum ada rumah, tanah segala macam. Jadi kita diusir dari tempat. Jadi harus beberapa hari tinggal di gerobak dan harus ngangkut barang. Alhamdulillah dapat tempat waktu itu untuk nampung barang-barang dari orang tua. Tunggu, kenapa hidup di gerobak? Apa waktu itu memang nggak punya rumah? Rumah yang ditempatin itu diusir, jadi harus pindah. Orang tuamu dan kamu diusir oleh yang punya rumah? Ya, yang punya tanah. Rumah itu udah dicicil dari beberapa tahun sebelumnya, jadi nggak bisa dipindahin. Jadi lama di gerobaknya pindahin segala macam. Jadi yang punya tanah yang ngusir kalian? Ya. Nggak mungkin dibawa itu rumah? Ya, beberapa hari kemudian baru ngajak warga untuk gotong royong buat pindahin. Jadi beberapa hari itu setiap malam kita angkut barang, dia tidurnya di gerobak. Berapa orang hidup di dalam gerobak hari itu? Saya 3 orang dengan bapak sama mama. Kamu anak satu-satunya? Enggak, ada kakak. Cuman kakak dulu itu tinggal sama nenek. Tapi orang tua memang punya prinsip kalau anak laki-lakinya harus ikut sama dia. Oke, jadi kalau bicara gerobak itu artinya gerobak yang kita kenal, gerobak yang ditarik itu. Bentuk kotak gitu.
Dan kamu ada di situ bersama orang tuamu, tinggal malam hari di situ. Iya, karena itu hari perlu mobilisasi barang juga, jadi ya tidurnya di situ juga. Pikrang. Jadi kalau bicara bisnis tambak, itu kamu mulai dari umur berapa? Kalau budidaya udang waktu itu SMP kelas 2. Waktu itu ada tambak tradisional milik ayah yang disewa juga. Oh, jadi ayahmu ini pekerjaannya Pekerjaannya nyewa lahan untuk tambak tradisional di situ. udang juga? Udang juga. Baik, terus? Terus di SMP itu saya mulai budidaya karena notabene saya sudah punya mimpi untuk kuliah waktu itu SD, kelas 4. Kelas 4 SD udah mau kuliah karena lihat nih waktu itu ada lagi di angkutan umum nih, lewat depannya Universitas Hasanuddin. Saya tanya sama ibu, "Mak, itu kok banyak mobil masuk ke sana?" Dia bilang, orang tua kok, mama waktu itu bilang, "Itu tempatnya orang pintar." Saya bilang, "Saya nanti di dalam sana." Orang tua bilang, "Amin, cuman ya disambungin gak punya duit." Harus realistis ya. Iya, gitu. Jadi mulai dari situ pulang kampung dapat cari duit lah gitu. Tapi sekolah tetap harus jalan. Pesan orang tua, ya pendidikan nomor 1. Mulai gembala sapi, terus tambak udang juga di SMP untuk cari penghasilan tambahan untuk bekal kuliah nantinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.